Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Segenap pengurus IKDAI, kemudian pengurus pengajian, segenap guru besar ya profesor. Alhamdulillah, ya, nikmat betul kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mubarak ini yang seperti disampaikan oleh Dr. Sumadiono tadi. Kita ingin bicara tentang keluarga, ya. Ini membangun keluarga surga dalam bingkai Baiti Jannati. Ya, konsep Baiti Jannati sebagaimana yang kita pahami adalah konsep yang dikenalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi beliau keluarga itu sederhana. Keluarga adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Salah satu harapan dari kita membahas tema ini adalah bagaimana hidup kita ini betul-betul hidup penuh makna bersama keluarga. Bersama keluarga. Nah, keluarga di sini memiliki makna umum. Ya. Bersama orang tua itu juga bersama keluarga. Ya, bersama kakak, adik itu juga bersama keluarga. Ya. Termasuk juga ya, bersama anak-anak. Ya. Ini juga adalah bersama keluarga. Kalau dokter anak kan ya, sangat familiar ya, dengan anak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang ingin kita bahas ya, bagaimana hidup penuh makna bersama keluarga. Pertama, mungkin kita perlu memahami sejenak apa sih makna hidup penuh makna. Bagi kita, hidup penuh makna bersama keluarga adalah hidup dalam suasana tenang, bahagia, dan damai. Inilah arti makna. Inilah arti makna dalam kehidupan bersama keluarga. Dan ini yang sering dibahasakan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah itu artinya tenang. Mawaddah itu ya agar kita bahagia. Dan rahmah itu semata-mata agar keluarga ini betul-betul keluarga yang damai. Jadi kita dengan orang tua ya tenang, bahagia, damai. Dengan kakak adik ya kita tenang, bahagia, damai. Kita dengan pasangan hidup ya, dan juga dengan anak-anak tenang, bahagia, dan damai. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjadikan ya, keluarga kita keluarga yang tenang, bahagia, dan damai, inilah yang kemudian harus dibingkai. Dan tidak ada bingkai kecuali bingkai Baiti Jannati. Rumahku adalah surgaku. Inilah bingkai ya, keluarga yang penuh makna. Ya, keluarga yang betul-betul tenang, bahagia, dan damai, sekali lagi adalah keluarga yang dibingkai ya, oleh Baiti Jannati. Nah, terus bagaimana caranya agar keluarga kita, rumah tangga kita bisa dibingkai dengan bingkai Baiti Jannati? Nah, ini semua pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah butuh hati. Iya, butuh hati. Karena yang bisa membingkai ya, rumah tangga kita dengan bingkai Baiti Jannati adalah hati kita. Hati yang bagaimana? Tidak ada lain adalah hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas. Karena orang kalau sudah hatinya ikhlas, dia pasti akan menemukan surga di dalam dirinya. Orang yang hatinya ikhlas, betul-betul dia akan menemukan surga di dalam hatinya. Nah, orang kalau bisa menemukan surga di dalam hatinya, ya maka dia akan bisa mensurgakan siapapun. Termasuk dia akan mensurgakan keluarganya. Akan menjadikan keluarganya, rumahnya adalah bagian dari surga itu sendiri. Nah, karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
membangun keluarga surga, ya, itu kekuatan utamanya ada pada hati yang ikhlas. Nah, karena itu kita ingin bicara sejenak tentang seperti apa sih hati yang ikhlas itu. Ada karakteristiknya. Ya. Ini modal dasar untuk bisa menumbuhkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga yang penuh berkah. Adalah keluarga yang dihuni oleh orang-orang yang hatinya ikhlas. Nah, seperti apa sih hati yang ikhlas itu? Ada karakteristiknya, ada anatominya. Yang pertama adalah ridho. Orang itu hatinya akan dikatakan ikhlas kalau dia ridho. Nah, selain ridho, yang kedua adalah ta'ah, taat. Ya, hatinya taat. Jadi dimulai dari hati, ya, hati yang taat. Dan yang ketiga adalah al-khudu', hati yang tunduk. Nah, jadi inilah 3 karakteristik hati yang ikhlas, ridho, taat, dan khudu'. Kapan ridho? Nah, ridhonya hati yang ikhlas adalah ketika bertemu dengan qadarullah, takdir Allah. Jadi apapun takdir hidupnya itu akan selalu disikapi dengan ridho. Ini COVID belum juga selesai, itu bagian dari takdir, ridho. Apapun kejadian dan peristiwa yang dialami dalam hidup ini, orang kalau hatinya ikhlas, pilihannya cuma satu, ridho. Tidak ada kecewa, tidak ada keluh kesah, tidak ada mengeluh, yang ada adalah ridho. Dan yang kedua, orang kalau hatinya ikhlas, dia akan taat, hatinya taat. Taat kepada apa? Kepada Allah, perintah Allah. Taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lewat siapapun perintah Allah itu sampai kepada kita. Tentu yang paling banyak menyampaikan tentang apa saja perintah Allah, ya para ulama. Ya, para ulama. Jadi saya jadi melihat backgroundnya Dr. Bambang ini, ulama adalah pewaris para nabi. Nah, lewat mereka lah, ya kita jadi tahu perintah Allah. Yang karena kita tahu perintah Allah, hati kita punya kesempatan untuk taat. Jadi kita bisa membayangkan betapa nelangsanya hati yang sebenarnya pengen taat, tapi tidak tahu apa perintah Allah yang harusnya taati. Untuk tahu perintah Allah ya salah satunya dengan kita ngaji begini. Nah, ini yang kedua. Yang ketiganya, orang kalau hatinya ikhlas itu khudu', Bapak Ibu, tunduk. Nah, tunduknya kepada apa? Kepada nahyullah, kepada larangan Allah. Jadi sama larangan Allah itu tunduk. Begitu berarti nggak berani. Nggak punya keberanian untuk menentang, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita memperhatikan 3 karakteristik hati yang ikhlas ini, kita melihat inilah gambaran hidup yang sempurna. Ini adalah gambaran hidup yang sempurna. Kenapa? Karena kita hidup ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak akan pernah lepas dari 3 hal ini. Kalau bukan menjalani takdir, ya menjalani perintah Allah, atau meninggalkan larangan Allah. Tidak ada satupun dalam perjalanan hidup kita yang lepas dari ketiga hal ini. Siapa yang melepaskannya, salah satu di antara 3 ini, itu sama dengan dia keluar dari jalan hidup. Ya, karena jalan hidup kita adalah takdir Allah, perintah Allah, dan larangan Allah. Takdir Allah kita sikapi dengan atau kita jalani dengan ridha, perintah Allah kita jalani dengan taat, dan larangan Allah kita jalani dengan meninggalkannya. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu para dokter, menolong orang sakit itu kan sebenarnya bagian dari melaksanakan perintah Allah. Ya, bagian dari melaksanakan perintah Allah. Ya, kita tidak ngegosip, kita tidak riba, itu kan bagian dari menjalani larangan Allah. Sebagaimana kemudian kita ridha dengan semua kejadian peristiwa lapang, itu kan bagian dari menjalani takdir Allah. Jadi orang kalau hatinya ikhlas, itu hidupnya sempurna. Hidupnya sempurna.
sempurna di atas jalan yang kelak nanti dia akan membawa pada apa yang menjadi tujuan hidup, yaitu surga. Sehingga kalau sebuah rumah tangga, keluarga, diisi oleh orang-orang yang hatinya ikhlas, itu pasti keluarga itu akan menjadi keluarga yang baiti jannati. Rumah mereka adalah surga bagi mereka. Dan tentu saja mereka tidak hanya merasakan surga ketika mereka hidup di dunia, rumah tangganya kelak nanti akan membawa mereka ke surga yang sesungguhnya di akhirat nanti. Nah, karena itu Bapak Ibu, membangun keluarga surga sama dengan menumbuhkan hati yang ikhlas.